kerja satu pola. 2. Pembukaan akan dipembacaan ikrar pola akan dibawakan oleh Ketua Pola Bapak Pemboksa Hutahaya. Ketua Panitia DKM Ibu Alfianti Mangumpaus, SPD. Dan mari kita berdoa. Hamdan syakir, hamdan. Dan gagasan kami Allah dalam membesarkan organisasi ini, menjadikan organisasi Ikrar kesetiaan anggota Ormas Pola. Ikrar kesetiaan anggota Ormas Pola. 1. Kami anggota Ormas Pola adalah warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kami anggota Ormas Pola menjunjung tinggi ideologi Pancasila, melaksanakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, setia pada Undang-Undang 45 NKRI, dan tetap menghormati semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. 3. Kami anggota Ormas Pola setia mendukung dan membantu program pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 4. Kami anggota Ormas Pola bersepakat bersatu dalam wadah Ormas Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya dengan tujuan mulia membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan dan cinta kasih. 5. Kami anggota Ormas Pola menjunjung tinggi kode etik, pedoman organisasi, ADART Pola sebagai pedoman tingkah laku gerakan, sebagai norma sekaligus nilai yang membentuk etika dan moralitas anggota. 6. Kami anggota Ormas Pola menjunjung tinggi nilai-nilai dasar organisasi, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi setiap niat suci kami dan melindungi kami dari sikap tercela, radikal dan fundamentalis. Kita bikin yel-yel Pola.
kita tiba dalam acara selanjutnya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sebelum kami menyampaikan laporan panitia pelaksanaan rapat kerja daerah ke-1 Pola, izinkan kami dengan segala kelemahan kami memberikan sebuah gambaran tentang keberadaan Ormas Pola. Sebagai organisasi kemasyarakatan lintas adat, agama, dan budaya, Pola bukanlah organisasi adat, Pola juga bukan organisasi budaya, apalagi sebagai organisasi agama. Tetapi Ormas Pola adalah organisasi lokal yang berwawasan nasional. Dalam Ormas Pola ini bergabung pimpinan berbagai ormas dari lintas adat, agama, dan budaya, bahkan nasional. Sehingga posisi Ormas Pola sebagai gatekeeper yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi berbagai identitas. Sehingga melalui wadah Ormas Pola akan mereduksi konflik internal dan eksternal organisasi yang sering terjadi di masyarakat kita. Dari wadah Ormas Pola ini akan terbangun jati diri baru menuju integritas kebangsaan dalam bingkai NKRI yang dilandasi semangat ideologi Pancasila sebagai rumah adat bersatunya segala keragaman bangsa. Biaya yang terkumpul dalam pelaksanaan raker ke-1 ini adalah berasal dari swadaya anggota Pola dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak menjanjikan. Sehingga melalui mimbar ini, saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Pak Wali Kota Bitung yang sudah mengizinkan tempat terhormat ini untuk kami bisa gunakan. Terima kasih juga kepada anggota dan pengurus Ormas serta pihak lain yang sudah sudi membantu kami. Semoga bantuannya akan bermanfaat bagi Ormas kami dan menjadi amal ibadah bagi Bapak, Ibu, serta donatur sekalian. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih. Kegiatan rapat kerja organisasi Pola pada hari ini adalah untuk mempersatukan isi dan misi yang ada di setiap organisasi-organisasi yang bergabung di dalam Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama, dan Budaya. Sangat besar harapan kita dalam rapat kerja hari ini, kita bisa menciptakan program-program yang akan menjadi panduan untuk kegiatan kita dalam 1 tahun ke depan ini, di mana bisa membantu pemerintah Kota Bitung dalam hal setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, mempererat silaturahmi agar kita bisa menjaga keseimbangan perkembangan Kota Bitung dalam hal ekonomi, dalam hal budaya, dan lain-lain. Saya yakin ke depan Pola akan menjadi mitra daripada pemerintah Kota Bitung, baik Forkopimda, dalam hal melaksanakan segala kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Bitung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, semangatnya luar biasa. Dan begitu juga untuk Pak Kabad yang sudah hadir pada hari ini. Beliau lah bapak dari segala ormas yang ada di Kota Bitung. Terima kasih, akhirnya kita juga bisa bertatap muka. Demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Diberikan aplaus untuk Ketua Pola. Kita tiba dalam acara selanjutnya, sambutan Wali Kota
membuka acara rapat kerja satu pola sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat bersama-sama dengan kita di sini dan mengutus kami bersama Camat Maesa untuk hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebab hanya oleh rahmat dan perkenannya kita semua boleh dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan rapat kerja pertama Persatuan Organisasi Lintas Adat Agama dan Budaya Pola Kota Bitung. Atas nama pemerintah Kota Bitung, kami mengucapkan terima kasih kepada Pola Kota Bitung yang selama ini terus mendukung berbagai program pemerintah serta menyambut agenda ini sembari mengharapkan agar agenda ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga membuahkan hasil yang maksimal untuk mengoptimalkan visi dan misi organisasi ke depan. Terlebih dalam rangka memperkokoh sinergi pemerintah kota dengan Pola sebagai mitra kami dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat Kota Bitung yang bersatu dan berdaulat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Disinilah kerjasama dari organisasi-organisasi lintas adat, agama, dan budaya yang kami butuhkan demi menciptakan moderasi bermasyarakat. Moderasi ini merupakan salah satu langkah untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. 2022 kami nyatakan dibuka secara resmi. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati Provinsi Sulawesi Utara, Tuhan juga memberkati Kota Bitung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Shalom. Wali Kota Bitung, Insinyur Moritz Mandiri MM. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, dalam kegiatan pembukaan Rakerda pertama Pola saat ini, Engkau kami terlalu yakin padamu karena penyertamu dalam acara ini, sehingga acara pembukaan ini boleh terlaksana dengan segala baik. Dan Bapa di dalam surga, setelah acara pembukaan akan kembali melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan perumusan dan sebagainya. Kami tetap mohon campur tangan dalam kegiatan ini sampai selesainya. Engkau juga memberkati pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota bersama keluarga, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahkan Sekretaris Kota bersama keluarga, bahkan yang mewakili saat ini terkasih Bapak Kabankesbang, juga Camat Kecamatan Maesa. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua, panitia pelaksana yang sudah menyelenggarakan acara ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, acara ini akan berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Pak Ketua Nuwa Pak Kalawiren, Pak Kaumure, Pak Karaluh, Somahe Kai Kehage, Sansiote, Sampate-pate, Yayat Tusanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berikan aplaus. Terima kasih. Untuk sesi pertama acara sudah selesai, dan untuk itu kami mengharapkan kepada teman-teman ormas yang kami sangat mengharapkan kepada teman-teman ormas untuk dipersilakan duduk kembali. Kalau ada yang sementara makan bisa lanjut. Mohon untuk ketertiban bersama.
Dan untuk acara selanjutnya kami panitia serahkan kepada pimpinan sidang. Dan untuk itu kami mengundang pimpinan sidang yang pertama, kami sebut dengan hormat Bapak Robi Supit untuk dipersilakan naik ke depan. Dan yang kedua Pak Dr. Arianto Kadir. Dan yang ketiga Pak Muhammad Rasubara. Terima kasih. Pertama, kami selaku pimpinan sidang menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menyerahkan kelanjutan kegiatan rapat kerja pertama Persatuan Organisasi Lintas Agama, Adat dan Budaya pada hari ini dan telah diserahkan kepada kami sebagai pimpinan sidang. Tentunya pertama kami akan memperkenalkan diri sebagai pimpinan sidang. Nama saya Robi Supit. Kemudian pimpinan sidang kedua Bapak Dr. Arianto Kadir. Kemudian pimpinan sidang ketiga Bapak Muhammad Rasubala SOS. Pertama tentunya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, serta kami menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno rapat kerja pertama Persatuan Organisasi Lintas Agama dan Budaya yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu, akan kami mulaikan tepat pada jam 12.40 dan secara resmi rapat kerja pertama pola kami buka. Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini, dalam kegiatan kita pada saat ini kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu materi akan disampaikan oleh Kapolres Kota Bitung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasat Intel Pak Karel untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan materi yang kedua yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Letkol ARM Yoki Efriandi M.Ham selaku Dandim Kota Bitung. Dan untuk kesempatan yang pertama kami akan masuk dalam materi yang akan disampaikan oleh Pak Kasat. Untuk waktu dan kesempatan kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena hari ini keluarga besar Pola boleh melaksanakan agenda yang pertama, dan ini sungguh luar biasa menurut saya. Saya memberikan juga apresiasi kepada organisasi Pola ini yang boleh melaksanakan rapat kerja mata suka kursi rapat kerja Ormas yang mungkin tahun 2022 ini baru Ormas Pola yang melaksanakan ya rapat kerja. Ya, tentunya ini satu prestasi yang luar biasa. Saya secara khusus sebagai Kasat Intel tentunya sudah
sering bersama-sama dengan rekan-rekan, tetapi mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada yang belum kenal, saya memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebutkan, Karel Tangai, pangkat AKP, jabatan sebagai Kasat Intel Kapolres Bitung. Sejak pola ini berdiri, saya mengikuti perkembangan dan juga bagaimana perjalanan pola ini sehingga boleh terbentuk. Nah, sehingga saya juga masuk dalam tim TPO, sudah melaksanakan juga bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kesbang, dan memang secara administrasi ya sudah terpenuhi. Nah, sehingga pola ini sah menjadi satu organisasi yang ada di Kota Bitung. Karena itu dalam kesempatan ini ketika dilaksanakan rapat kerja, ya kami berterima kasih karena boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh membawakan materi yang sebenarnya materi ini akan dibawa langsung oleh Bapak Kapolres. Ini sudah 2 minggu lalu, tapi tadi kami sementara melaksanakan juga agenda rapat yang setiap hari Sabtu kami rapat ANEF. Tiba-tiba tadi belum juga selesai, Pak Kapolres sudah tutup karena beliau dipanggil di Polda oleh Kapolda, sehingga beliau harus melaksanakan kegiatan di Polda dan saya ditunjuk. Ya, makanya saya terus terang ini untuk membawa materi dari beliau, saya minimal kalau membawa materi ini ya paling kurang 1 hari lah untuk bisa mengisi ya gitu, untuk mengingat. Tapi tidak apa-apa, karena ini merupakan rapat kerja, jadi mungkin hanya penguatan-penguatan saja yang boleh kami berikan, tetapi sesuai juga dengan undangan, yaitu materi yang akan dibawa oleh Kapolres, kalau tidak salah berjudul isu strategi ya keamanan yang ada di Kota Bitung. Ya, memang kami langsung ke materi saja. Berbicara tentang keamanan di Kota Bitung ini, ya isu strategi ini kalau kita baca dalam satu buku, bahwa pengertian dari isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan. Berbicara keamanan berarti dalam perencanaan keamanan itu sendiri oleh Polres Bitung. Nah, kami lebih khusus sebagai Polri, ya kami tentunya terikat dengan aturan yang ada. Dasar daripada isu strategi atau keamanan ini ya berpola daripada atau landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Lebih khusus dalam pasal 13 menyangkut tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum, dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu paling inti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kamdagri, keamanan dalam negeri. Nah, sehingga kalau mungkin rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat, ya kadang-kadang memang ada kontraproduktif ya, ketika ada tindakan-tindakan dari kepolisian, seakan-akan memang kewenangan yang diberikan oleh negara kepada kepolisian itu sangat besar ya, karena urusan apa saja yang ada dalam masyarakat itu pasti adalah urusan, menjadi urusan kepolisian Republik Indonesia. Ya, berkaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan juga dalam tugas-tugas ya, terutama untuk bagaimana membangun keamanan yang kondusif di Kota Bitung ini, ya memang secara garis besar saya mau sampaikan bahwa Bitung ini adalah merupakan kota pelabuhan, ya, kota yang berkembang, sehingga sangat berpengaruh terhadap suatu kondisi masyarakat yang ada, ya, baik
budayanya ya dan sebagainya, baik budaya, politik, ekonomi, ya semua berjalan dengan seiring dan tentunya dengan dinamika yang ada sesuai dengan perkembangan yang ada. Tertinggi adalah kasus pidana umum, aniaya, curi dan sajam. Nah, ini kasus-kasus yang ada di Kota Bitung yang selalu terjadi, juga menyerang, kasihan, ya, sehingga harus hanya dibuatkan pernyataan tapi menghadirkan juga orang tua dalam rangka juga mengedukasi, Bahkan materi yang sudah disiapkan. Sebelumnya kita memberikan aplaus kepada Pak Kasat Indah. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang utama, salam sehat bagi kita sekalian. Mohon maaf saya terlambat karena ada kegiatan Zoom meeting tadi barusan. Dan sebelumnya seorang guru militer menyampaikan bahwasanya kalau tidak ada perkenalan kata itu tidak sah katanya. Sehingga saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hardi Gue Rorong, pangkat mayor, jabatan Kepala Staf Kodim 1310 Bitung. Yang terhormat Ketua Pola yang sebentar Pak. Mungkin Kasat Indah sudah pulang ya, Pak Kasat sudah pulang. Kemudian Pak Kalmenisi, Pak Kadir Arianto Gadis, Pak Dokter, Pak Doktor Arianto Kadir. Mungkin kalau sebut nama mungkin ini masih kawan dua lagi. Kebetulan bapak saya orang Talaga Pak, di Piroayang situ jadi ya. Mungkin kalau ada yang tahu Gorontalo ya, itulah kampung kita Pak. Cuman saya lama di Makassar. Yang kami hormati para Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir saat ini, alhamdulillah kita sempat bertemu dalam rangka kegiatan rapat kerja Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya. Dan pada intinya saya diperintahkan untuk Dandim bagaimana itu menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya adik-adik, mungkin yang pertama ketorannya masa bergambar apa? Bintang. Yang kedua Bapak Ibu rantai kan? Betul. Yang ketiga yang pemberingin. Yang keempat banteng. Yang kelima terima kasih, berarti kita sudah ingat semuanya. Kemudian di sini Pak, dalam membangun wawasan kebangsaan dalam kebinekaan bangsa Indonesia itu ada 4 pilar Pak. Yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Pak, yang dibilang 4 pilar itu, ini saya bukan mengajari tidak, atau saya selaku dosen di sini mungkin tidak. Kita tukar pendapat dan saling mengingatkan mungkin. Kalau mungkin saya keliru, mungkin Bapak kurang mungkin sudah lupa-lupa, kita ingatkan, saling kita mengingatkan. Mungkin di sini dari Bhinneka Tunggal Ika, dari lintas agama, karena di sini merupakan persatuan organisasi lintas adat dan agama budaya. Disinilah Bhinneka Tunggal Ika yang kita
dengarkan bersama. Yang pertama lintas agama, kemudian lintas suku, lintas daerah, kemudian ras, mayoritas dan minoritas, kemudian budaya dan bahasa. Contoh seperti ini, Pak. Jadi saya ini dari keluarga ibu saya Nasrani, Pak. Kebetulan ibu saya orang Kakas kan, mama saya ini. Makanya di situ nama saya Hardi Gue Rorong. Jadi kalau orang perwira di Jakarta, jadi pakai nama seperti itu, Pak. Gue Rorong. Sehingga di kiri dari ibu saya itu seluruh Nasrani. Dari bapak saya Gorontalo, Muslim semuanya ini. Jadi itulah. Sehingga ada kegiatan mungkin ya dalam teror-teror seperti ini. Inilah kita selaku umat yang beragama di Manado ini sangat toleransi itu sangat kuat. Kalau seperti saya mungkin ya sudah separuh-separuh. Jadi dari mama Nasrani, dari papa Muslim. Kebetulan saya tugas di Makassar, saya mendapat istri orang Bugis Makassar, Pak. Jadi sehingga kalau saya bertanya kepada anak buah saya itu, asli mayoritas orang Bitung apa sebenarnya? Dia jawab, oh Pak, di sini orang Sangir. Oh, dia bilang tidak ada orang Sangir. Dia bilang orang Minasa, dia bilang tidak, orang Minasa di sini. Di sini adalah namanya perpaduan dari semua suku berada di Bitung. Kalau mungkin saya kurang ya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itulah kebetulan saya mantan juga komandan intelijen Manado, sehingga yang intinya yang saya harus tahu persis bagaimana kehidupan orang Bitung itu. Dari Bhinneka Tunggal itu ada 5 kriteria yang perlu kita ketahui, di mana yang pertama tidak berperilaku eksklusif, yang kedua mengakomodasi sifat buruk pluralistik, ketiga tidak mencari menang sendiri, kemudian keempat musyawarah untuk mencari mufakat, dan kelima dilandasi rasa kasih sayang serta rela berkorban. Saya kan termasuk orang kampung, Pak. Orang kampung saja, Pak, istilahnya melewati orang tua. Kalau bilang bukan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Orang ini, Pak, bayangkan sudah masuk di daerah tentara itu, di dalam kodim, orang sudah tidak tahu salam itu. Betul, Pak, ya? Itulah anak-anak kita. Jadi sehingga kita selaku orang tua mengupayakan anak-anak kita ya, yang pertama di dalam pendidikan agama ini. Itulah landasan kita yang pertama. Sehingga dia mau kemanapun siap dia untuk bergabung. Dan mungkin saya segera informasi kepada Bapak Ibu sekalian, itu yang tadi saya sampaikan, kalau memang ada anak bapak, anak ibu yang dipersiapkan untuk masuk ke jajaran militer atau kepolisian, kami Kodim Bitung sudah membina, Pak. Adapun nanti bepergian ke sana ke sini dalam pendaftaran ke agenda atau ke Kodam, kami siap mengantar, Pak. Kami siap dengan bis dan kami tidak meminta biaya apapun. Yang penting dia ikhlas, itulah kita. Kita selaku aparat militer siap membantu anak-anak kita. Apalagi Pak Kasat ini dia sangat erat dengan anak muda, termasuk dengan tokoh-tokoh agama. Dengan demikian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak, dan kita akan melanjutkan kepada agenda yang berikut. Kita akan masuk dalam agenda organisasi atau sidang rapat kerja pertama. 3. Menetapkan rekomendasi. Bab 3. Peserta sidang pleno rapat kerja pola. Pasal 6. Peserta.
Peserta sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah pengurus DPP Pola beserta anggota. Yang perlu saya langsung jelaskan di pasal 6 tentang peserta bahwa karena kita adalah merupakan gabungan dari ormas, sebagai peserta rapat pleno adalah bukan saja sebagai pengurus DPP Pola, tetapi utusan dari ormas yang bergabung. Mungkin kita tambahkan di sini karena ini tidak ada. Karena ini hanya pengurus DPP Pola beserta anggota. Karena mungkin saja anggota ormas yang saat ini tidak terdaftar sebagai anggota Pola, tetapi karena ormasnya terdaftar di DPP Pola, secara otomatis dia berhak ikut sebagai peserta atau peninjau. Terus sepakat di situ? Pasal 7, hak peserta. Siap. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Kita mengundang kepada 15 ormas yang saat ini terdaftar yang diverifikasi secara aktif hadir dalam berbagai kegiatan Pola. Yang pertama Gercin, KPK Tipikor, Waranai, GHPA, Manguni Minaesa, Royamin, Ulan Waranai, Lakri, Kibar, Waranai Tanah Toar Lemut, GMBI, Brigade Mangoni. Jadi secara otomatis dari yang kita daftar 45 peserta yang hadir pada saat ini 39 sesuai dengan daftar hadir. Jadi 45 peserta yang kita undang yang hadir 39. Jadi secara otomatis bahwa rapat kerja ini secara otomatis korum karena lebih dari 2/3 kehadiran. Pasal 8 kewajiban peserta. Pasal 7 dulu hak peserta, hak memiliki hak bicara dan hak suara, berhak meninggalkan ruang persidangan dengan seizin pimpinan sidang. Pasal 8 kewajiban peserta menghadiri persidangan, mematuhi tata tertib persidangan, meminta izin kepada pimpinan sidang jika ingin menggunakan hak bicaranya atau jika ingin meninggalkan ruang sidang, memakai pakaian rapi dan sopan, tidak merokok dalam ruang persidangan, tidak diperankan membawa pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak berhubungan dengan sidang pleno rapat kerja tanpa seizin pimpinan sidang. Ayat 7, tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar yang dapat merendahkan atau melecehkan pihak lain selama sidang berlangsung. Ke-8, tidak membawa senjata tajam yang dapat membahayakan pihak lain. 9, tidak membawa minuman keras dan obat terlarang, tidak menyinggung sara dan melanggar HAM, tidak melakukan kontak fisik dengan pihak lain yang dapat menimbulkan cedera fisik dan psikis. Bab 4, pelanggaran dan sanksi. Pasal 9, pelanggaran. Peserta sidang akan dikenakan sanksi pelanggaran ringan apabila peserta yang bersangkutan melanggar hal-hal yang tercantum dalam kewajiban peserta. Ayat 1 sampai dengan 6. Nomor 2, peserta sidang akan dikenakan sanksi pelanggaran berat apabila peserta yang bersangkutan melanggar hal-hal yang tercantum dalam kewajiban peserta. Ayat 7 sampai dengan 11. Peserta sidang yang telah dikenakan sanksi pelanggaran ringan sebanyak 3 kali dalam satu hari akan diakumulasi menjadi 1 pelanggaran berat dalam 1 hari. Pasal 10, sanksi. Nomor 1, peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh pimpinan sidang. Kedua, peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari ruang persidangan oleh pimpinan sidang dan tidak diperbolehkan mengikuti persidangan sampai batas waktu ditentukan oleh pimpinan sidang. Bab 5, persidangan. Pasal 11, quorum persidangan.
Quorum untuk dimulai sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah 2/3 dari peserta sidang pleno rapat kerja DPP Pola. Jadi secara otomatis kehadiran kita lebih dari 2/3. Ayat 2, quorum untuk mengambil putusan dalam sidang rapat pleno DPP Pola adalah setengah tambah 1 dari jumlah peserta sidang rapat kerja Pola yang hadir. Jika tidak mencapai quorum, maka kesempatan selanjutnya melalui kesepakatan sidang. Pasal 12, dimulainya persidangan telah tercapainya quorum dimulai sidang. Persidangan dapat dimulai apabila 1. Apabila quorum tidak tercapai, sidang ditunda maksimal 2 kali 30 menit. Setelah itu sidang dapat dimulai kembali. Ayat 2, apabila setelah sidang ditunda belum juga tercapai quorum, maka persidangan dapat segera dimulai dengan kesepakatan quorum. Bab 6, putusan. Pasal 13, kategori putusan. Bentuk-bentuk putusan sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah keputusan, ketetapan, dan rekomendasi. Kedua, keputusan sidang rapat pleno rapat kerja DPP Pola adalah keputusan yang mengikat ke dalam persidangan. Ketiga, ketetapan sidang rapat pleno sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah putusan yang mengikat keluar dan ke dalam persidangan. 4. Rekomendasi sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah putusan yang tidak mengikat dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Pasal 14, mekanisme pengambilan keputusan. Ayat 1, pengambilan putusan diusahakan dengan asas musyawarah untuk mufakat. Ayat 2, apabila ayat 1 tidak tercapai, maka sidang ditunda selama maksimal 1 kali 7 menit untuk mengadakan lobby. Setelah itu sidang dimulai kembali untuk mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Ayat 3, apabila ayat 2 tidak tercapai, maka sidang ditunda maksimal 1 kali 5 menit untuk persiapan pemungutan suara. Setelah ayat ketiga tercapai, maka pengambilan putusan dapat dilakukan secara pemungutan suara. Bab 7, pimpinan sidang. Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta sidang. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang anggota, 1 pimpinan, 2 pimpinan 1, pimpinan 2, dan pimpinan 3 yang bersifat sejajar. Pasal 16, mekanisme pemilihan pimpinan sidang. Prosedur pemilihan pimpinan sidang adalah 3 peserta berhak mengajukan 1 orang calon. 2 calon pimpinan sidang ditanya ke sidang yang telah menjadi pimpinan sidang. 3, apabila calon yang bersedia lebih dari 3 orang, maka pimpinan sidang dipilih berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan. Ayat 4, apabila calon yang bersedia kurang dari 3 orang, maka pimpinan sidang akan dipilih melalui mekanisme yang disepakati bersama oleh peserta sidang. Bab 7, hak dan kewajiban pimpinan sidang. Pasal 17, hak pimpinan sidang memimpin kelangsungan sidang. 2, menunda sidang atas persetujuan anggota sidang yang hadir pada saat sidang, mengambil segala keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran persidangan. Ayat 4, selama persidangan berlangsung, pimpinan sidang berhak memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib dan dianggap mengganggu kelancaran sidang pleno. Pasal 18, kewajiban pimpinan sidang. Pimpinan sidang wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, menjalankan tata tertib sidang pleno rapat kerja DPP Pola. Bab 9, pergantian pimpinan sidang. Pasal 19, ayat 1, pimpinan sidang dapat diganti sewaktu-waktu oleh peserta sidang pleno kerja apabila meninggal dunia, berhalangan hadir, tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan D, mengundurkan diri berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Apabila ayat 1 terpenuhi, maka mekanisme pemilihan presidium dari peserta sidang pleno kerja mengacu pada bab 7 pasal 16. Pimpinan sidang 1 dapat diganti tugas oleh presidium lainnya dengan mekanisme internal. Bab 10, peninjauan kembali. Pasal 20, mekanisme peninjauan kembali. 1, peninjauan kembali diusulkan dan diajukan secara lisan maupun tulisan kepada presidium di akhir pembahasan. Ayat 2, peninjauan kembali diusulkan dan diajukan sebelum tata tertib ini disahkan. Ketiga, peninjauan kembali harus disepakati oleh setengah tambah 1 dari peserta yang hadir. Peninjauan kembali dibacakan oleh pimpinan sidang. Bab 11, menutup hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya sidang pleno rapat kerja DPP. Demikian tata tertib sidang pleno rapat kerja 1 DPP Pola. Baik, dengan demikian
tadi sudah dibacakan tentang tata tertib yang menjadi acuan dalam pertemuan kita, maka diminta tanggapan daripada peserta sidang apakah ada hal yang perlu ditanggapi atau ada hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan. Kami persilahkan. Silakan. Yang mungkin ada pengeras suara boleh kasih supaya boleh semua dapat dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin perkenalkan nama, perwakilan dari Ormas mana? Terima kasih. Saya Imam Alfian dari GHAPA. Tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ke steering sih sebetulnya, lebih ke steering karena ini kan kita raker kan. Jadi biasanya di raker itu kan sebelum kita masuk ke teknis pelaksanaan program kerja itu kita ada konsep besar dulu. Biasa itu ada di GBHO gitu loh. Di sini di buku panduan nggak ada GBHO. Nah, maksud saya biar kita nggak kembali ke belakang lagi, gitu kan? Biar kita nggak kembali ke belakang harus menghadirkan GBHO dulu baru. Artinya ada GBHO, baru GBHO itu kan yang akan jadi turunan. Kalau tadi dijelaskan sama penjelasan tema bahwa seolah-olah tema itu menjadi turunan dari segala macam program. Tapi kan seharusnya kan ada GBHO kan, garis-garis besar haluan organisasi. Itu yang kemudian di breakdown menjadi program kerja. Saya tidak akan kembali ke belakang, mungkin nanti gitu kan bisa dikawal sama steering nanti untuk pembahasan rakyat ke depan. Cuman perlu kita bentuk lagi, kalau memang perlu diadakan mungkin dibentuk tim untuk merumuskan kembali garis besar haluan organisasi gitu, biar kita jelas terarah. Karena ini kan juga berbicara tentang ideologi juga kan, ada ideologi di sini kan. Di muatan pola juga kan ada ideologi, supaya jelas begitu warna kita apa, identitas apa gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Perlu saya sampaikan di sini bahwa di halaman terakhir itu ada garis-garis besar haluan program kerja. Ini mekanisme yang kita ambil memang dalam rangka penyusunan program kerja. Kita memang sepakat bahwa sebenarnya memang harus ada seperti yang disampaikan oleh Bung Imam Alfian. Kemudian ini menjadi sebuah pertimbangan bagus ke depan, sehingga ke depan bisa kita mempersiapkan lagi secara lebih baik, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita lanjuti. Terima kasih. Oke, terima kasih, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Imam Alfian, perwakilan dari GHAPA. Memang namanya sebuah organisasi harus ada garis-garis besar haluan organisasi. Kami pula juga memiliki garis-garis besar haluan organisasi yang kami beri nama garis-garis besar haluan program kerja. Itu sebenarnya bagian dari garis-garis besar haluan organisasi, bagian disampaikan oleh sekretaris tadi pada halaman 15. Sebenarnya landasnya ke sana. Cuma itu sebenarnya garis-garis besar haluan organisasi. Cuma pada kesempatan raker ini kami katakan bahwa itu bagian dari standar kami dalam penyusunan program, gitu. Itu standar dalam penyusunan program. Jadi itu klise dalam penyusunan garis-garis besar haluan organisasi. Ya, arah, tujuan, baru sasaran dan organisasi ini coba kita lihat di garis-garis besar haluan program kerja. Itu bagian dari garis-garis besar haluan ini. Termasuk juga ideologi organisasi ini juga ada di sini. Semua termasuk di situ. Cuma kenapa kami nanti kita jelaskan sebentar kenapa kita tidak menyusun program kerja. Kami hanya menyusun program garis-garis besar haluan program kerja. Itu maksudnya untuk program kerja awal, karena ini organisasi pertama, kami ingin menghimpun dulu pemikiran-pemikiran awal dari teman-teman sekalian. Pemikiran-pemikiran inilah yang akan kami rumuskan kembali menjadi sebuah program kerja ke depan. Karena kami tidak mau kalau pemikiran tentang program landas program kerja ini dari kami, nanti itu menjadi seolah-olah tidak ada kerja, tiba-tiba langsung diputuskan saja itu jadi program kerja. Jadi pemikiran-pemikiran yang ada di masing-masing organisasi-organisasi yang ada ini sebagai pemantik, sebagai nilai,
yang akan kami ramu dalam penyusunan program kerja ke depan. Begitu. Makanya garis-garis besar organisasi kami namakan garis-garis besar program kerja organisasi. Baik, terima kasih yang sudah di clearance saya kira oleh pimpinan sidang kedua dan ketiga. Mungkin dari penanya tadi apakah sudah cukup penjelasannya atau mungkin masih kurang? Nah, sudah oke, sudah cukup. Tadi ada juga satu orang yang mengangkat tangan. Tetapi tentunya dalam sidang ini perlu kami garis bawahi bahwa dalam setiap menyampaikan pertanyaan kami mohon untuk lebih fokus pada materi yang disampaikan. Jadi misalkan tadi berbicara tentang tata tertib, kalau mau ditanggapi terkait tata tertib. Kalau mungkin ada yang kurang seperti yang disampaikan tadi tentang garis-garis haluan organisasi, mungkin itu teman-teman bisa masuk setelah selesai tata tertib dan kita akan pindah ke agenda yang berikut. Mungkin teman-teman akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan dan lain sebagainya. Untuk penanya yang berikut kami berikan kesempatan, tetapi apabila pertanyaan di luar daripada tata tertib, mohon maaf untuk dipending dulu, nanti mencari momentum yang tepat. Kesempatan diberikan kepada penanya kedua. Terima kasih pimpinan sidang. Saya ingin bertanya, sebutkan nama dan dari ormas mana. Nama saya Meyonis Mandiangan dari Warane Nusa Tenggara. Saya ingin bertanya, apakah tata tertib yang tadi dibaca ada di buku ini atau tidak? Soalnya tadi orang cari-cari karena ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan tadi bahwa ketika kami datang ke percetakan itu satu bundel itu terdiri dari 7 PO yang juga termasuk dengan tata tertib yang ada di PO nomor 7. Tetapi setelah kami menerima kemarin, kami periksa, ternyata memang tata tertib tidak sempat dicetak. Itu yang sudah saya bacakan tadi, bahwa memang permohonan maaf kami bahwa tidak harusnya dalam materi ini termasuk juga tata tertib. Harus ada dalam materi karena akan kita bahas dulu sebelum ditetapkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan. Iya. Alternatif akan kami perbanyak, akan kami berikan kepada masing-masing ormas sehingga kemudian buku panduan ini bisa paripurna. Terima kasih. Oke, dengan demikian saya kira pada saat penyampaian tentang tata tertib tadi hanya ada masukan-masukan dan tambahan terkait dengan kesiapan tata tertib yang harus ada dalam buku tersebut, buku yang kita pegang bersama. Dan kemudian tadi karena tidak berkaitan dengan peraturan organisasi yang disampaikan oleh penanya yang pertama, maka demikian tata tertib peraturan organisasi tentang tata tertib sidang pleno rapat kerja pola, maka pada kesempatan ini kami anggap sudah tidak bermasalah dan kami tetapkan sebagai tata tertib yang resmi akan kita gunakan. Oke, sehubungan dengan telah ditetapkan tata tertib kita, maka tentunya kami akan membacakan surat keputusan pengurus pusat Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya nomor PO 07 DPP Pola Angka Romawi 2 2022 tentang peraturan organisasi atau tentang
tata tertib sidang pleno kerja DPP Pola, dan pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Tiga, menetapkan rekomendasi. Bab 3, peserta sidang pleno rapat kerja Pola. Pasal 6, peserta. Peserta sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah pengurus DPP Pola beserta anggota. Yang perlu saya langsung jelaskan di pasal 6 tentang peserta, bahwa karena kita adalah merupakan gabungan dari ormas, sebagai peserta rapat pleno adalah bukan saja sebagai pengurus DPP Pola, tetapi utusan dari ormas yang bergabung. Mungkin kita tambahkan di sini karena ini tidak ada. Karena ini hanya pengurus DPP Pola beserta anggota. Karena mungkin saja anggota ormas yang saat ini tidak terdaftar sebagai anggota Pola, tetapi karena ormasnya terdaftar di DPP Pola, secara otomatis dia berhak ikut sebagai peserta atau peninjau. Terus sepakat di situ? Pasal 7, hak peserta. Siap. Ya, siap. Terima kasih, Ibu. Kita mengundang kepada 15 ormas yang saat ini terdaftar, yang diverifikasi secara aktif hadir dalam berbagai kegiatan Pola. Yang pertama, Gercin, KPK Tipikor, Waranai, Gehapa, Manguni Minaesa, Royamin, Ulan Waranai, Lakri, Kibar, Waranai Tanah Tuar Lemut, GMBI, Brigade Mangone. Jadi secara otomatis dari yang kita daftar 45 peserta yang hadir pada saat ini 39 sesuai dengan daftar hadir. Jadi 45 peserta yang kita undang, yang hadir 39. Jadi secara otomatis bahwa rapat kerja ini secara otomatis korum karena lebih dari 2/3 kehadiran. Pasal 8, kewajiban peserta. Pasal 7 dulu, hak peserta. Hak memiliki hak bicara dan hak suara, berhak meninggalkan ruang persidangan dengan seizin pimpinan sidang. Pasal 8, kewajiban peserta menghadiri persidangan, mematuhi tata tertib persidangan, meminta izin kepada pimpinan sidang jika ingin menggunakan hak bicaranya atau jika ingin meninggalkan ruang sidang. Memakai pakaian rapi dan sopan, tidak merokok dalam ruang persidangan, tidak diperkenankan membawa pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak berhubungan dengan sidang pleno rapat kerja tanpa seizin pimpinan sidang. Ayat 7, tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar yang dapat merendahkan atau melecehkan pihak lain selama sidang berlangsung. Ke-8, tidak membawa senjata tajam yang dapat membahayakan pihak lain. 9, tidak membawa minuman keras dan obat-obat terlarang, tidak menyinggung sara dan melanggar HAM, tidak melakukan kontak fisik dengan pihak lain yang dapat menimbulkan cedera fisik dan psikis. Bab 4, pelanggaran dan sanksi. Pasal 9, pelanggaran. Peserta sidang akan dikenakan sanksi pelanggaran ringan apabila peserta yang bersangkutan melanggar hal-hal yang tercantum dalam kewajiban peserta. Ayat 1 sampai dengan 6. Nomor 2, peserta sidang akan dikenakan sanksi pelanggaran berat apabila peserta yang bersangkutan melanggar hal-hal yang tercantum dalam kewajiban peserta. Ayat 7 sampai dengan 11.
peserta sidang yang telah dikenakan sanksi pelanggaran ringan sebanyak 3 kali dalam 1 hari akan diakumulasi menjadi 1 pelanggaran berat dalam 1 hari. Pasal 10 sanksi nomor 1, peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh pimpinan sidang. Kedua, peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari seluruh persidangan oleh pimpinan sidang dan tidak diperbolehkan mengikuti persidangan sampai batas waktu ditentukan oleh pimpinan sidang. Bab 5 persidangan, pasal 11 quorum persidangan. Quorum untuk dimulai sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah 2/3 dari peserta sidang pleno rapat kerja DPP Pola. Jadi secara otomatis kehadiran kita lebih dari 2/3. Ayat 2, quorum untuk mengambil putusan dalam sidang rapat pleno DPP Pola adalah setengah tambah 1 dari jumlah peserta sidang rapat kerja Pola yang hadir. Jika tidak mencapai quorum, maka kesempatan selanjutnya melalui kesepakatan sidang. Pasal 12, dimulainya persidangan telah tercapainya quorum dimulai sidang. Persidangan dapat mulai apabila 1. Apabila quorum tidak tercapai, sidang ditunda maksimal 2 kali 30 menit. Setelah itu sidang dapat dimulai kembali. Ayat 2, apabila setelah sidang ditunda belum juga tercapai quorum, maka persidangan dapat segera dimulai dengan kesepakatan quorum. Bab 6 putusan, pasal 13 kategori putusan. Bentuk-bentuk putusan sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah keputusan, ketetapan dan rekomendasi. Kedua, keputusan sidang rapat pleno rapat kerja DPP Pola adalah keputusan yang mengikat ke dalam persidangan. Ketiga, ketetapan sidang rapat pleno rapat kerja DPP Pola adalah putusan yang mengikat keluar dan ke dalam persidangan. 4. Rekomendasi sidang pleno rapat kerja DPP Pola adalah putusan yang tidak mengikat dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Pasal 14, mekanisme pengambilan keputusan. Ayat 1, pengambilan putusan diusahakan dengan asas musyawarah untuk mufakat. Ayat 2, apabila ayat 1 tidak tercapai, maka sidang ditunda selama maksimal 1 kali 7 menit untuk mengadakan lobby. Setelah itu sidang dimulai kembali untuk mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Ayat 3, apabila ayat 2 tidak tercapai, maka sidang ditunda maksimal 1 kali 5 menit untuk persiapan pemungutan suara. Setelah ayat ketiga tercapai, maka pengambilan putusan dapat dilakukan secara pemungutan suara. Bab 7 pimpinan sidang. Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta sidang. Pimpinan sidang terdiri 3 orang anggota, 1 pimpinan, 2 pimpinan 1, pimpinan 2 dan pimpinan 3 yang bersifat sejajar. Pasal 16, mekanisme pemilihan pimpinan sidang. Prosedur pemilihan pimpinan sidang adalah 3 peserta berhak mengajukan 1 orang calon. 2 calon pimpinan sidang ditanya ke sidang yang telah menjadi pimpinan sidang. 3, apabila calon yang bersedia lebih dari 3 orang, maka pimpinan sidang dipilih berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan. Ayat 4, apabila calon yang bersedia kurang dari 3 orang, maka pimpinan sidang akan dipilih melalui mekanisme yang disepakati bersama oleh peserta sidang. Bab 7, hak dan kewajiban pimpinan sidang. Pasal 17, hak pimpinan sidang memimpin kelangsungan sidang. 2, menunda sidang atas persetujuan anggota sidang yang hadir pada saat sidang, mengambil segala keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran persidangan. Ayat 4, selama persidangan berlangsung, pimpinan sidang berhak memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib dan dianggap mengganggu kelancaran sidang pleno. Pasal 18, kewajiban pimpinan sidang. Pimpinan sidang wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, menjalankan tata tertib sidang pleno rapat kerja DPP Pola. Bab 9, pergantian pimpinan sidang. Pasal 19 ayat 1, pimpinan sidang dapat diganti sewaktu-waktu oleh peserta sidang pleno kerja apabila meninggal dunia, berhalangan hadir, tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan D, mengundurkan diri berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Apabila ayat 1 terpenuhi, maka mekanisme pemilihan presidium dari peserta sidang pleno kerja mengacu pada bab 7 pasal 16. Pimpinan sidang 1 dapat diganti tugas oleh presidium lainnya dengan mekanisme internal. Bab 10, peninjauan kembali. Pasal 20, mekanisme peninjauan kembali. 1, peninjauan kembali diusulkan dan diajukan secara lisan maupun tulisan kepada presidium di akhir pembahasan. Ayat 2, peninjauan kembali diusulkan dan diajukan sebelum tata tertib ini disahkan.
Ketika peninjauan kembali harus disepakati oleh setengah tambah 1 dari peserta yang hadir. Peninjauan kembali dibacakan oleh pimpinan sidang. Bab 11 menutup hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya sidang pleno rapat kerja DPP. Demikian tata tertib sidang pleno rapat kerja 1 DPP Pola. Baik, dengan demikian tadi sudah dibacakan tentang tata tertib yang menjadi acuan dalam pertemuan kita. Maka diminta tanggapan daripada peserta sidang, apakah ada hal yang perlu ditanggapi atau ada hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan. Kami persilahkan. Silakan. Yang mungkin ada pengeras suara boleh kasih supaya boleh semua dapat dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin perkenalkan nama perwakilan dari Ormas. Terima kasih. Saya Imam Alfian dari GHAPA. Tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ke steering sih sebetulnya, lebih ke steering karena ini kan kita raker kan. Jadi biasanya di raker itu kan sebelum kita masuk ke teknis pelaksanaan program kerja itu kita ada konsep besar dulu. Biasa itu ada di GBHO gitu loh. Di sini di buku panduan nggak ada GBHO. Nah, maksud saya biar kita nggak kembali ke belakang lagi, gitu kan? Biar kita nggak kembali ke belakang harus menghadirkan GBHO dulu baru. Artinya ada GBHO baru GBHO itu kan yang akan jadi turunan. Kalau tadi dijelaskan sama penjelasan tema bahwa seolah-olah tema itu menjadi istilahnya turunan dari segala macam program. Tapi kan seharusnya kan ada GBHO kan garis-garis besar haluan organisasi. Itu yang kemudian di breakdown menjadi program kerja. Saya tidak akan kembali ke belakang, mungkin nanti gitu kan bisa dikawal sama steering nanti untuk pembahasan rakyat ke depan. Cuman perlu kita bentuk lagi, kalau memang perlu diadakan mungkin dibentuk tim untuk merumuskan kembali garis besar haluan organisasi gitu, biar kita jelas terarah. Karena ini kan juga berbicara tentang ideologi, itu kan ada ideologi di sini kan. Di muatan pola juga kan ada ideologi, supaya jelas begitu warna kita apa, identitas apa gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Perlu saya sampaikan di sini bahwa di halaman terakhir itu ada garis-garis besar haluan program kerja. Ini mekanisme yang kita ambil memang dalam rangka penyusunan program kerja. Kita memang sepakat bahwa sebenarnya memang harus ada seperti yang disampaikan oleh Bung Imam Alfian. Kemudian ini menjadi sebuah pertimbangan bagus ke depan, sehingga ke depan bisa kita mempersiapkan lagi secara lebih baik, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita lanjuti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Imam Alfian, perwakilan dari GHAPA. Memang namanya sebuah organisasi harus ada garis-garis besar haluan organisasi. Kami pula juga memiliki garis-garis besar haluan organisasi yang kami beri nama garis-garis besar haluan program kerja. Itu sebenarnya bagian dari garis-garis besar haluan organisasi, sebagian disampaikan oleh sekretaris tadi pada halaman 15. Sebenarnya landasnya ke sana. Cuma itu sebenarnya garis-garis besar haluan organisasi. Cuma pada kesempatan raker ini kami katakan bahwa itu bagian dari standar kami dalam penyusunan program. Gitu. Itu standar dalam penyusunan program. Jadi itu klisinya, klisi dalam penyusunan garis-garis besar haluan organisasi. Ya, arah, tujuan, baru sasaran dan organisasi ini coba kita lihat di garis-garis besar haluan program kerja. Itu bagian dari garis-garis besar haluan. Termasuk juga ideologi organisasi ini juga ada di situ. Semua termasuk di situ. Cuma kenapa kami nanti kita jelaskan sebentar kenapa kita tidak menyusun program kerja. Kami hanya menyusun program garis-garis besar haluan program kerja
Itu maksudnya untuk program kerja awal, karena ini organisasi pertama, kami ingin menghimpun dulu pemikiran-pemikiran awal dari teman-teman sekalian. Pemikiran-pemikiran inilah yang akan kami rumuskan kembali menjadi sebuah program kerja ke depan. Karena kami tidak mau kalau pemikiran tentang program landas program kerja ini dari kami, nanti itu menjadi seolah-olah tidak ada kerja, tiba-tiba langsung diputuskan saja itu jadi program kerja. Jadi pemikiran-pemikiran yang ada di masing-masing organisasi-organisasi yang ada ini sebagai pemantik, sebagai nilai yang akan kami ramu dalam penyusunan program kerja ke depan. Begitu. Makanya garis-garis besar organisasi kami namakan garis-garis besar program kerja organisasi. Baik, terima kasih yang sudah di clearance saya kira oleh pimpinan sidang kedua dan ketiga. Mungkin dari penanya tadi apakah sudah cukup penjelasannya atau mungkin masih kurang? Nah, sudah oke, sudah cukup. Tadi ada juga satu orang yang mengangkat tangan. Tetapi tentunya dalam sidang ini perlu kami garis bawahi bahwa dalam setiap menyampaikan pertanyaan kami mohon untuk lebih fokus pada materi yang disampaikan. Jadi misalkan tadi berbicara tentang tata tertib, kalau mau ditanggapi terkait tata tertib. Kalau mungkin ada yang kurang seperti yang disampaikan tadi tentang garis-garis haluan organisasi, mungkin itu teman-teman bisa masuk setelah selesai tata tertib dan kita akan pindah ke agenda yang berikut. Mungkin teman-teman akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan dan lain sebagainya. Untuk penanya yang berikut kami berikan kesempatan, tetapi apabila pertanyaan di luar daripada tata tertib, mohon maaf untuk di pending dulu, nanti mencari momentum yang tepat. Kesempatan diberikan kepada penanya kedua. Terima kasih pimpinan sidang. Saya ingin bertanya, sebutkan nama dan dari ormas mana. Nama saya Meyonis Mandiangan dari Warane Pusat Utara. Saya ingin bertanya, apakah tata tertib yang tadi dibaca ada di buku ini atau tidak? Soalnya tadi orang cari-cari nggak ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan tadi bahwa ketika kami datang ke pencetakan itu satu bundel itu terdiri dari 7 PO yang juga termasuk dengan tata tertib yang ada di PO nomor 7. Tetapi setelah kami menerima kemarin, kami periksa, ternyata memang tata tertib tidak sempat dicetak. Itu yang sudah saya bacakan tadi, bahwa memang permohonan maaf kami bahwa tidak harusnya dalam materi ini termasuk juga tata tertib. Harus ada dalam materi karena akan kita bahas dulu sebelum ditetapkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan. Iya. Alternatifnya akan kami perbanyak, akan kami berikan kepada masing-masing ormas sehingga kemudian buku panduan ini bisa paripurna. Terima kasih. Oke, dengan demikian saya kira pada saat penyampaian tentang tata tertib tadi hanya ada masukan-masukan dan tambahan terkait dengan kesiapan tata tertib yang harus ada dalam buku tersebut, buku yang kita pegang bersama. Dan kemudian tadi karena tidak berkaitan dengan peraturan organisasi yang disampaikan oleh penanya yang pertama, maka demikian tata tertib peraturan organisasi tentang tata tertib sidang pleno rapat kerja pola, maka pada kesempatan ini kami anggap sudah tidak bermasalah
dan kami tetapkan sebagai tata tertib yang resmi akan kita gunakan. Oke, sehubungan dengan telah ditetapkan tata tertib kita, maka tentunya kami akan membacakan surat keputusan pengurus Pusat Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya nomor PO 07 DPP Pola Angka Romawi 2 2022 tentang peraturan organisasi atau tentang tata tertib sidang pleno kerja DPP Pola, dan pada kesempatan ini akan dibacakan oleh termasuk dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peraturan organisasi tentang tata tertib sidang pleno rapat kerja DPP Pola merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh anggota dan pengurus Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya. Ketiga, keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan hari ini 19 Maret 2002, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bitung tanggal 19 Maret 2022, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama dan Budaya atau kita kenal dengan Pola, Ketua Umum Puboksa Hutahian ada di depan ini, kita tahu bersama. Kemudian Sekretaris Jenderal Muhammad Rasubala Sos, ini ada di samping saya. Sekian yang dapat saya bacakan tentang peraturan organisasi. Dengan selesai dibacakan SK tentang penetapan tata tertib pleno rapat Pola, maka selaku pimpinan sidang pada saat ini kami mengesahkan SK nomor 007 PO DPP Pola garis miring 2 Romawi 2022 tentang tata tertib sidang pleno rapat kerja Pola. Peserta sidang yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini sidang pleno pertama sebagaimana agenda telah selesai dan kami nyatakan sidang pleno pertama ditutup. Baik, kita akan masuk pada agenda berikut, yaitu sidang pleno kedua, di mana dalam sidang pleno kedua ini ada beberapa agenda yang akan kita lewati, yaitu pertama pembagian komisi dan sidang komisi. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu rantap peraturan organisasi, dan kemudian yang kedua program kerja dan restrukturisasi pengurus. Dan pada kesempatan sekarang ini kita akan membuka sidang pleno yang kedua dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Maka sidang pleno kedua secara resmi kami buka. Oke, sebagaimana yang sudah ada dalam jadwal, maka pada kesempatan ini kita akan membagi menjadi dua komisi. Yang pertama tentang rantap PO, kemudian yang kedua komisi yang akan membawahi program kerja dan restrukturisasi pengurus.
Dan untuk komisi yang pertama, Ini semua sudah apa? Yang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Apakah ini dia? Itu yang apa? Mungkin semangat berbeda. Jika kami membuat ini 3, karena ini bidang strategis, sehingga satu ada. Ini kami melaporkan hasil rapat, hasil diskusi dari Komisi 1 tentang program kerja dan restrukturisasi. Pertama, masalah program kerja. Jadi program kerja pola terdiri dari 12 bidang, yaitu yang pertama bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan atau KK. Program kerja yang pertama adalah pembuatan KTA, kartu tanda anggota. Yang kedua, database anggota. Yang ketiga, merumuskan tingkatan pengkaderan organisasi. Yang keempat, membuat kelengkapan simbol-simbol organisasi. Selanjutnya, bidang litbang dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, membuat naskah akademik isu-isu strategis yang ada di Kota Bitung. Yang kedua, melaksanakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan masalah kompetensi strategis yang dibutuhkan oleh sumber daya yang ada di Kota Bitung. Yang keempat, program bidang ideologi dan politik. Yang pertama adalah sosialisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, khususnya di tengah generasi milenial Kota Bitung. Yang kedua, melaksanakan diklat kader politik. Yang ketiga adalah melaksanakan advokasi isu-isu politik yang berkembang di Kota Bitung. Yang kelima, bidang agama, adat, dan sosial kemasyarakatan. Programnya adalah perayaan hari-hari keagamaan. Yang kedua, membuat pos donasi. Yang ketiga, sinergitas program dengan dinas sosial. Yang keempat, melaksanakan upacara-upacara dan ritual-ritual adat. Yang kelima, melaksanakan apel kesetiaan. Bidang keenam yaitu Infokom, informasi dan komunikasi. Program kerja pertama, pemberitaan dan publikasi kegiatan pola. Yang kedua, publikasi isu-isu nasional dan global. Yang ketiga, membentuk media center pola. Selanjutnya, bidang ekonomi dan pengembangan usaha. Yang pertama, membentuk koperasi serba usaha pola. Yang kedua, mengembangkan kegiatan di bidang UMKM. Kedelapan, bidang lingkungan hidup. Program yang pertama adalah penanganan kegiatan-kegiatan tentang isu-isu lingkungan. Jadi program kajian tentang isu-isu lingkungan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penghijauan.
Yang ketiga adalah melaksanakan gerakan Bitung Green Zone. Yang keempat, melaksanakan MOU dengan DLH dan organisasi lingkungan internasional dan global. Yang kesembilan, bidang pemuda, pelajar dan olahraga, pemuda, mahasiswa, pelajar dan olahraga. Program yang pertama adalah pembentukan sayap pola bidang pemuda. Jadi artinya di pola ada organisasi pemuda pola yang akan bekerja bergerak di bidang kepemudaan, misalnya menjadi wakil pola dari misalnya di organisasi KNPI yang diambil dari pemuda-pemuda yang tergabung di dalam organisasi pola. Yang kedua, melaksanakan MOU dengan Kadis Olahraga terkait dengan event-event keolahragaan yang ada di Kota Bitung. Ke-10, bidang peranan dan pemberdayaan perempuan, yaitu sosialisasi pemberdayaan perempuan dan anak. Yang ke-11, organisasi Litbang, organisasi ketertiban dan keamanan dan Litbang. Program yang pertama, koordinasi pasukan. Yang kedua, membuat atribut ketertiban dan keamanan pasukan. Yang ketiga, pembentukan tim keamanan dan ketertiban. Yang ke-12, bidang seni, budaya, dan kreativitas. Program yang pertama adalah pagelaran adat, agama, dan budaya. Yang kedua, pelatihan tentang kegiatan art shop. Jadi membuat semacam art shop, art shop, seni yang akan dijual, bisa menjadi cendramata, ya, semacam cendramata di bidang seni. Mungkin itu program-program yang sudah dirumuskan oleh Komisi 1 tadi, dan diharapkan dari teman-teman sekalian bisa ada masukan-masukan untuk melengkapi program-program yang sudah dirumuskan. Yang kedua, struktur organisasi sesuai strukturisasi. Kami akan melanjutkan agenda kerja dari Komisi 1 yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Doktor. Kemudian saya akan membacakan struktur yang sudah kita tetapkan pada sore hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Bapak Puboksa Utahan, Wakil Ketua Bapak Dr. Arianto Kadir, Sekretaris Bapak Muhammad Rasubala, Wakil Sekretaris Christine Novalita Pratiwi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Aci. Kemudian Wakil Sekretaris Aldo Nander. Untuk Bendahara Umum Ibu Alfianti Mangampaus, Wakil Bendahara Umum Ibu Rika Rahman. Kemudian kita masuk dalam bidang-bidang. Perlu kami sampaikan karena memang di sini hanya menuliskan nama-nama panggilan, tapi tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada personil yang sudah kami pilih atau kami tetapkan menjadi ketua bidang. Namun kami mohon maaf apabila hanya penyebutan seperti ini. Yang pertama, Departemen Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi.
yang menjadi ketua Jalali dan Gema Sakti Jalan, kemudian John Lee Kalaret. Departemen Litbang dan Pengembangan SDM Ketua Dr. Iskandar Rifai, kemudian nanti personil keanggotaan akan disusun kembali. Departemen Hukum dan HAM Ketua Dr. Tony Haniko, kemudian ada Bapak Tommy, ada Stefani, dan Dance, dan Yosua Ojat Jasma. Departemen Informasi dan Komunikasi Ketua Pak Yori, ditambah dengan anggota ada Andri, Dondre, Stephen, dan Jerbas. Departemen Ideologi dan Politik Nofri Topit, Imam Alfian Kadir. Departemen Lingkungan Hidup Romi Makagiansar, Bril Turang. Departemen Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ketua Mus dan Ocek. Departemen Adat Agama dan Sosial Kemasyarakatan Ketua Mario Verko dan Jane. Departemen Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga Ferdinand, Fernando Lengkong, dan Ranang Ranti. Departemen Peranan dan Pemberdayaan Perempuan ada Pak Wiwin, Masni Isak. Demikian penyusunan struktur yang sudah kami buat. Terima kasih. Mohon maaf, masih ada 2 departemen lagi, itu Departemen Keamanan dan Ketertiban. Ada Bari, Kifli, Rofi, dan Fani. Departemen Seni Budaya dan Kreativitas ada Chris Lengkong, Desti, dan Agnes. Demikian penyusunan struktur yang sudah dibuat oleh Komisi 1. Terima kasih. Kita sekarang untuk kemudian mengakomodir semua apa yang sudah dibacakan tadi. Dengan demikian maka sidang pleno kedua pada sore hari ini resmi kami tutup. Kita masuk pada agenda berikut, yaitu sidang pleno ketiga tentang selanjutnya. Oke, sebelum kita akan masuk pada sidang pleno terakhir, perlu juga kami sampaikan apa yang sudah menjadi keputusan kami terkait dengan PO. Tentunya akan di SK-kan, dan SK itu akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen. Baik, kita masuk pada agenda berikut. Sekarang kita masuk pada agenda terakhir, yaitu pengesahan struktur pengurus atau struktur pengurus baru, dan kemudian sambutan dari Ketua Umum. Jadi pengesahan tadi kita sudah tetapkan tadi,
Sehingga sekarang kita akan masuk dalam agenda, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum. Waktu dan tempat dipersilakan di bagian kanan pimpinan sidang. Yang perlu saya sampaikan kepada kita seluruh anggota POLA dalam 1 tahun ke depan, prinsipnya sederhana. Bagaimana kita bisa bersama bahwa benar-benar sesuai dengan visi misi kita, organisasi POLA ini betul-betul bisa menjadi satu organisasi yang bisa menaungi organisasi-organisasi adat agama dan budaya yang ada di Kota Bitung. Lewat program-program kerja yang akan kita lakukan, lewat kegiatan-kegiatan kita ke depan, saya harap bisa semakin membuat organisasi POLA ini di tengah-tengah masyarakat Kota Bitung dan Sulawesi Utara menjadi satu contoh, menjadi suatu organisasi yang bisa jadi panutan, sehingga dengan sendirinya besar harapan kita organisasi-organisasi yang belum bergabung dengan organisasi POLA bisa merapatkan diri, sehingga capaiannya kelak organisasi POLA ini bisa beranggotakan seluruhnya anggota organisasi-organisasi yang ada di Kota Bitung. Itu harapan kita, sehingga kalau tercapai tujuan itu, maka saya berpikir kegiatan-kegiatan POLA sangat jelas nanti kita akan semakin punya kekuatan yang besar di dalam melaksanakan tugas-tugas kita yang nantinya akan bertujuan untuk ikut berpartisipasi bermitra dengan pemerintah dalam hal menjalankan tugas-tugas pemerintah. Nah, di sini kita bisa mendukung pemerintah lewat kekuatan organisasi kita agar perjalanan kepemerintahan Kota Bitung di tengah-tengah Kota Bitung ini bisa akan semakin luar biasa dengan adanya organisasi POLA. Besar harapan saya semua yang sudah ditentukan bidang-bidang yang ada bisa memicu atau memposisikan diri organisasi kita semakin kelihatan bisa berpengaruh dan bermanfaat dengan di tengah Kota Bitung. Dan yang paling utama, yang terakhir, saya ingatkan, marilah kita sesama anggota yang sudah ada di dalam POLA sekiranya bisa benar-benar menunjukkan di antara sesama kita satu garis komando, satu pemahaman, betul-betul terjadi toleransi yang baik di antara sesama anggota di dalam POLA. Karena kalau hal itu ternyata tidak bisa, hal yang tidak mungkin kita bisa untuk merajut perbedaan dengan anggota-anggota organisasi yang belum terdaftar di POLA. Jadi saya harap di dalam tubuh POLA kita solid, kita saling menghormati, saling mengisi, saling membantu, dan saling berkoordinasi. Semoga acara kita ini bisa terlaksana ke depan dan semua yang diprogramkan bisa berjalan dengan baik. Tentu saya mengucapkan terima kasih untuk kita seluruhnya dengan teman-teman yang ada dari anggota-anggota organisasi, dan saya pesankan untuk Pak Sekjen, seluruh orang-orang yang ada di sini masukkan saja di grup POLA, tetapi dirubah itu ketua-ketua ormas, dirubah jadi keluarga besar POLA. Jadi sehingga di situ tolong dimasukkan semua teman-teman yang ada. Nanti di organisasi POLA yang pertama itu justru organisasi ketua-ketua organisasi, tapi yang sudah ada biarkan saja di dalam. Jadi kalau ada pun teman-teman atau anggota-anggota ormas, silakan dimasukkan saja di situ, nanti dirubah namanya ya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan semoga lelah kita ini semua menjadi dapat berkat dan ke depan kita sukses semua. Tentu saya pribadi sebagai ketua umum, kalau ada hal-hal yang persoalan-persoalan yang ada, boleh nanti di-share di grup dan boleh juga telepon atau jadwal saya. Yang pasti POLA ini prinsipnya ke depan saling membantu. Sesama anggota saling membantu. Kita harus saling membantu. Jadi itu saja saya pikir. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, dikembalikan terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah menyampaikan sambutan-sambutan yang telah menyampaikan sepatah dua kata baik dari segi program dan
hal-hal yang merangsang kita untuk tetap sulit bekerja, membangun pola ke depan. Dan setelah kita melewati berbagai macam rangkaian acara mulai dari pagi tadi sampai dengan saat ini, maka dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Pola telah selesai melaksanakan kegiatan Rakerda atau rapat kerja pertama yang bertempat di ruang Esa Sarundayang kantor Wali Kota Bitung. Maka dengan demikian acara rapat kerja Persatuan Organisasi Lintas Adat Agama dan Budaya pada sore hari ini resmi kami tutup.